Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa faddalana 'ala sa'iril makhluqati bil aqli wal Qur'an wa wa'adana bi na'imil jinan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad akada rasulukum sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita merafakkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana di hari yang baik, di tempat yang baik, Allah masih lagi mengizinkan kepada kita semua untuk berhimpun melaksanakan penghambaan kepadanya. Justru kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan mendapat penerimaan dan mendapatkan pahala. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin marilah kita sampaikan kepada junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna yang telah Allah tetapkan untuk menjadi teladan ke atas kita semuanya. Manusia yang telah dijaga daripada kesalahan dan alpa. Tindak tanduknya adalah nasihat untuk kita, sementara ucapannya adalah pedoman kehidupan bagi semesta alam. Justru kita pada kesempatan yang bahagia ini pula memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa dapat mempelajari ajaran kemuliaannya, mengamalkannya, menghayatinya, dan juga memastikan agar generasi yang datang selepas kita dapat merasakan kelezatan iman sebagaimana yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini khatib tidak lupa untuk mewasiatkan satu nasihat dengan sebuah wasiat yang senantiasa baginda ucapkan, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda adalah memberikan kemampuan kepada baginda menyampaikan wasiat dengan ucapan yang singkat, padat makna, dan sungguh memiliki ketinggian di dalam aspek sastranya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu nasihat
yang sering disebut sebagai para ulama sebagai jawami'ul kalim, nasihat yang singkat, padat, komprehensif, memiliki kedalaman dan ketinggian sastra. Pada kali ini Rasulullah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang merupakan salah seorang sahabat yang tergolong dalam miskin keduniaannya, tercatat tidak memiliki rumah dan masuk dalam kategori ahlu suffah. 70 di antara sahabat yang tinggal di sebelah masjid pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah bahtera, perbaharuilah kapal bahteramu, karena samudra lautan itu begitu dalam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama menyebut yang dimaksudkan dengan bahtera, kapal bahtera di dalam hadis ini adalah iman. Sehingga Rasulullah meminta kepada Abu Dzar untuk senantiasa memperbarui iman. Terlebih lagi ketika kita menjalani kehidupan yang seringkali dalam banyak kesempatan kita tidak bisa memahami dan menafsiri kehidupan itu sendiri. Ada orang yang tidak paham kenapa ia menjadi kaya di sekian banyak saudaranya yang lahir dari rahim yang sama. Sebahagian orang pandai tidak paham mengapa yang dilantik oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dunia ini justru orang-orang yang secara kompetensi keilmuan di bawah dia. Sebahagian daripada mereka tidak bisa menafsiri apa yang terjadi dalam kehidupan. Orang yang sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun berada di atas tempat tidur, sakit, berkepanjangan, Allah berikan waktu untuk bisa menghirup udara, menikmati kehidupan. Sementara ada manusia-manusia yang tidak pernah punya riwayat penyakit, ternyata kembali duluan menghadap Tuhan. Menafsiri semua keadaan dan peristiwa kehidupan ini, Rasulullah meminta untuk memperbarui iman. Jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Sebagaimana tidak ada orang yang mampu menyelami kedalaman samudra, pun tidak ada orang yang mampu menafsiri apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka semua persoalan misteri kehidupan ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang senantiasa memperbarui iman. Para ulama memberi amalan salah satu di antara cara yang paling mudah untuk memperbarui keimanan adalah sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Sebahagian ulama lagi mengatakan bahwa salah satu di antara cara kita memperbarui keimanan adalah dengan menjaga kebersihan. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Tentu apabila kita kupas ungkapan kebersihan ini, tentu bukan hanya saja dimaksud dengan kebersihan tempat kita hidup di atas bumi. Bukan kebersihan, bukan sekedar kebersihan kendaraan tempat kita untuk gunakan kemana-mana. Bukan hanya sekedar kebersihan pakaian, kain yang menutup dan membalut aib serta aurat kita. Tetapi yang dimaksud dengan kebersihan ini adalah kebersihan hati yang termanifestasikan di dalam tauhid akidah kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan kebersihan ini termasuklah adalah kebersihan motivasi dan niat.
yang menjadikan seluruh amal ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah. Yang dimaksud dengan kebersihan ini termasuklah kebersihan motivasi dan kebersihan di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang dituntut dalam kehidupan kita adalah senantiasa berusaha untuk bersih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita yang telah memenuhi haul dan nisabnya, diwajibkan untuk bebersih, yang di dalam bahasa syariat disebut dengan zakat. Allah kemukakan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sesungguhnya zakat Allah syariatkan bagi mereka-mereka untuk bebersih. Wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ma'asyiral muslimin, nasihat yang kedua yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah khudhiz zada fa inna as-safara ba'idun. Ambillah perbekalan karena perjalanan ini teramat panjang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang beriman memahami betul bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari seluruh perjalanan. Akan tetapi kehidupan dunia ini merupakan era untuk beramal mencari bekal. Kita akan melewati perjalanan yang lebih panjang daripada dunia ini. Akan melewati alam barzakh. Akan melewati alam sangkakala pertama. Akan melewati tidur panjang hingga sangkakala kedua dia tiup. Akan melewati era padang mahsyar. Akan melewati era penentuan apakah kita akan berada di dalam surga ataupun berada di dalam neraka. Sungguh penantian yang amat panjang. Ketika keputusan Allah berikan kepada kita, kita pun kemudian akan melanjutkan perjalanan. Jika kehidupan dunia ini kehidupan yang unlimited, ada batasnya, tetapi kehidupan di akhirat ketika keputusan telah diberikan adalah kehidupan yang unlimited. Oleh karena itu Imam Ali selalu menasihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya al-yauma amalun bila hisab. Era dunia pada hari ini adalah era di mana kita selalu berbuat baik, beraktivitas beribadah tanpa ada hisab. Sehingga seringkali ada orang melakukan kebaikan tetapi tidak mendapatkan apresiasi. Sementara sebaliknya kadang-kadang kita melihat ada orang yang melakukan kejahatan, kezaliman, tetapi mendapatkan kehidupan bebas. Orang beriman akan memahami al-yauma amalun bila hisab. Sementara esok pada hari kiamat nanti adalah era di mana hisab ditegakkan. Tidak akan lagi ada kesempatan untuk beramal. Sehingga orang-orang kafir selalu mengatakan ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah akan bermimpi seandainya dia dulu tidak diciptakan sebagai manusia. Seandainya dulu dia adalah tanah yang kemudian tidak akan merasakan audit dan hisab di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan, khudhiz zada fa inna as-safara ba'id. Dan Allah menyatakan bahwa sebaik-baik bekal yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan perjalanan adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah takwa. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Abu Dzar adalah wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'ud. Kurangi bebanmu, perjalanan masih panjang. Kurangi bebanmu, karena pendakian itu teramat melelahkan. Ma'asyiral muslimin, kita mendapati sejarah terbaik dari generasi terbaik, orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan yang amat banyak di atas muka bumi. Tersebutlah Abu Bakar si kaya raya itu, Umar bin Khattab jutawan itu, Abdurrahman bin Auf miliarder di era sahabat itu, meringankan beban kehidupannya dengan memberikan mayoritas harta kekayaannya di jalan Allah. Umar bin Khattab senantiasa gelisah karena tidak pernah menang ketika ia berlomba untuk memberikan kontribusi terbaiknya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf si miliarder itu digunakan hampir seluruh kekayaannya untuk jalan Allah, karena ia menyadari bahwa perjalanan kehidupan ini bukanlah selamanya. Sebab ia menyadari bahwa seluruh aset kekayaannya akan diaudit dan dihisab oleh Allah. Karena ia menyadari bahwa perjalanan kehidupan pada akhirnya adalah pada hari kiamat, maka ia kemudian kurangkan beban kehidupannya. Salah satu di antara sebab orang ingin merasakan kehidupan yang panjang dan kemudian berat meninggalkan kehidupan dunia adalah karena keterikatannya terhadap dunia. Maka salah satu di antara sebab kenapa sakaratul maut itu begitu sakit bagi orang-orang yang berharta, karena dia berat untuk melepaskan aset kekayaannya yang dia punya. Sementara biar orang beriman memahami dunia adalah merupakan seperti percikan kerikil yang Allah ciptakan bagi kita, yang campakkan ke dalam samudra yang luas itu. Oleh karena itu, ia kurang-kurangkannya untuk sedekah, ia kurang-kurangkan bebannya untuk wakaf, ia kurang-kurangkan bebannya untuk hibah, ia kurang-kurangkan beban kehidupannya untuk amal jariah. Khaffifil hamla fa innal aqabata ka'ud. Nasihat yang terakhir, ma'asyiral muslimin, wa akhlisil amala fa innan naqita basir. Hendaklah engkau, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, ikhlaskan seluruh perbuatan ketika beramal. Ikhlaskan hatimu di dalam seluruh aktivitas perbuatan, karena an-naqid, karena auditor, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat detail ketika melakukan hisab. Allah menyatakan, menggambarkan tentang kegelisahan dan ketidakterimaan orang-orang yang nakal dan zalim atas audit yang dilakukan. Ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab, ini laporan kitab audit yang seperti mana? Ini catatan amal seperti catatan apa? Yang tidak tertinggal satu kecil pun perbuatan kecuali di dalamnya tercatat. Ma li hadzal kitab, ini kitab model apa? Itu hasil audit seperti apa? La yuwadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua perbuatan yang paling besar hingga yang paling kecil, perbuatan yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, semuanya tercatat dengan rapi. Semuanya tercatat dengan rapi. Dan tidak ada perbuatan seorang hamba sekecil apapun kecuali terrecord dengan baik di situ. Ma'asyiral muslimin, mau tidak mau kita pasti akan melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Nasihat yang disampaikan oleh baginda kepada Abu Dzar perlu untuk kita renungi bersama, dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita,
sehingga kita meninggalkan dunia ini penuh dengan keikhlasan, berkurang beban segala persoalan, dan berjumpa dengan Allah dengan penuh ketenangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, Allahumma ighfir li dhanbi kullah, dikkahu wa jillah, alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, dikkahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya maulana min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah. Allah